wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun fima yaquluhu idza syariba ma'a zamzam. Ini satu pasal menerangkan tentang sesuatu yang dibaca apabila seseorang minum air zam-zam. Rawaina an Jabirin radhiyallahu anhu qala, kami meriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu an, qala, beliau sahabat Jabir berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'u zamzama lima syuribalah. Bermula air zam-zam itu tergantung niat ketika mau diminum. Itu kata Nabi. Jadi air zam-zam itu tergantung niatnya kita mau minum. Kalau kita niatnya supaya disembuhkan dari penyakit, mudah-mudahan Allah kabul. Kalau kita niat pengen supaya nanti di hari kiamat tidak haus dengan sebab minum air zam-zam, mudah-mudahan nanti di hari kiamat orang pada kehausan, dia kagak kehausan. Nah itu. Kalau kita ya misalnya niat ya kaki kita pada pegel, ya kemudian kita minum air zam-zam supaya itu pegel-pegel di kaki pada hilang, mudah-mudahan kata Nabi itu akan dikabul. Ya pokoknya ya ma'u zam-zam lima syuribalah. Jadi niatnya banyak Bapak Ibu Saudara. Ya para ulama mengajarkan tuh ya bahwa kita kalau mau minum air zam-zam niat sebanyak-banyaknya supaya pengen ini, pengen itu, niat ini, niat itu. Ya, itu silahkan. Semakin banyak niat semakin bagus. Ya, seperti itu namanya ma'u zamzam lima syuribalah. Wa hadza, dan ini ya ini hadis ya mimma amilal ulama wal akhyaru bihi, dari sesuatu yang diamalin sama para ulama dan orang-orang pilihan dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Fasyaribuhu, maka mereka pada minum, siapa ulama dan akhyarhu akan air zam-zam, lima toliba, karena banyak ya apa tuntutan-tuntutan, permintaan-permintaan, permohonan-permohonan. Jadi mereka banyak ulama yang memang minum air zam-zam dikarenakan banyak hal yang diminta. Kenapa? Liham min jalilatin, karena hal-hal yang penting, yang urusannya itu agung. Panaluha, maka akhirnya mereka memperolehnya. Jadi diminta ini karena ini dianggap penting, diminta itu karena itu dianggap penting. Akhirnya apa? Panaluha, mereka perolehnya. Nah seperti itu. Ya makanya banyak kadang-kadang ada orang datang minta air zam-zam karena mungkin dia lagi sakit, ya supaya sehat. Nah itu boleh. Tabarrukan bima zam-zam, karena berhadaskan hadis Nabi, ma'u zam-zam lima syuribalah. Ya, ada yang datang ya istrinya lagi hamil tua, ya supaya ya nanti ya pada saat mau melahirkan supaya digampangin, apalagi udah pembukaan 1, pembukaan 2. Nah seperti itu, dia datang minta air zam-zam. Ya alhamdulillah. Makanya saya air zam-zam di rumah ada terus tuh Bapak Ibu Saudara. Ya tujuannya begitu doang. Kadang-kadang ada aja yang datang, Ustaz lagi mau ini nih, nah, ada keperluan ini, ada keperluan itu. Nah insya Allah air zam-zam itu sendiri memang udah mengandung obat. Ya apalagi kita baca-bacain juga. Ya kita baca selawat, baca apa kalau mau minum. Ya bahkan ada doa khusus ketika mau minum. Nah itu silahkan. Ya sebab kata Nabi memang air zam-zam itu sendiri sudah syifa, sudah menjadi obat. Bahkan apapun yang kita niatkan akan kabul. Nah ini berdasarkan hadis Nabi riwayat Jabir, ma'u zamzam lima syuribalah. Nah seperti itu. Jadi air zam-zam tergantung gimana diniatkan saat dia mau minum. Tapi di satu kitab saya baca Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang lupain kalau mau minum air zam-zam niatin juga supaya nanti di hari kiamat ya supaya kagak haus. Ya begitu. Sebab nanti katanya orang kalau ya ketika ya dibangkitkan dari kubur itu ada yang kehausan. Seandainya dikasih air sebanyak air yang ada di laut, tetap aja mereka akan kehausan.
Nah seperti itu. Nah makanya salah satu kita minum air zam-zam minta tuh seperti itu supaya tidak haus di saat-saat orang nanti pada kehausan. Ya, itu jangan dilupain. Salah satu bentuk permintaan ketika kita minum air zam-zam. Nah jadi insya Allah apa yang mereka minta mereka akan dapatkan. Itu yang dimaksud panaluha. Ternyata para ulama itu begitu. Ya, ketika mereka minum, ya mereka mendapatkan apa yang dicita-citakan, yang diniatkan. Qala ulama'u, berkata para ulama, fayustahabbu liman syaribahu lil maghfirati, maka dianjurkan bagi orang yang meminumnya supaya dapat ampunan. Boleh tuh. Ya Allah, saya minum air zam-zam, mudah-mudahan segala dosa-dosa saya yang saya pernah lakukan baik sengaja maupun tidak, dengan sebab saya minum air zam-zam kau ampunkan. Boleh. Itu namanya lil maghfirah, ya, untuk supaya dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Aulis syifai, atau untuk karena syifa, ya, sebagai obat min maradin, dari penyakit. Wa nahwi dzalika, dan seumpama itu, ayyakula inda syurbihi, maka dia ucapkan ketika mau minumnya. Nah, pada saat dia mau minum tuh Bapak Ibu Saudara, dibaca nih doa. Allahumma innahu balagoni anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma'u zamzam lima syuribalah. Ya, jadi dibilang begitu. Ya Allah, sesungguhnya ada berita yang sampai kepada saya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, air zam-zam tergantung niat orang yang mau minum. Ya begitu. Nah saya sekarang niatnya pengen ini, pengen itu. Nah mudah-mudahan kabulkan segala permohonan saya. Ya, jadi diajak ngomong itu air zam-zamnya nggak apa-apa. Ya seperti itu. Dibicarakan apa yang kita mau inginkan. Nah itu berdasarkan hadis Nabi. Allahumma ya Allah, wa inni asrobuhu, sungguh saya minumnya, litaghfiroli, supaya kau ampunkan saya, walitab alabi, dan supaya kamu melakukan bi kepada saya kaza wa kaza, seperti ini, seperti ini. Artinya itu kaza wa kaza disebutin aja, disebutin ya hajat kita saat minum air zam-zam. Faghfirli, kalau memang kita minumnya tujuannya supaya ya dosa kita diampunin, faghfirli, ampunkanlah saya ya Allah. Ya, awib al, atau ingin melakukan apa saja tuh, kerjakan, perbuat ya Allah. Pengen supaya sehat, ya, supaya ya dia disembuhkan dari penyakit misalnya. Nah, itu sembuhkan ya Allah penyakit saya. Ya, bahkan disebutin penyakitnya apa. Nah, itu silahkan. Awillahumma, atau dibilang begini, Allahumma ya Allah, ini asrobuhu, saya minum ini air zam-zam, mustashfian bihi, untuk minta kesembuhan, pashfini, ya maka sembuhkanlah saya. Tuh saya minum air zam-zam ini ya Allah, supaya minta disembuhkan dari penyakit yang sedang terasa di dalam diri saya. Misalnya penyakitnya apa disebutin, lalu dibilang pashfini, sembuhkanlah ya Allah penyakit saya. Wa nahwi hadza, dan seumpama ini, wallahu alam, dan Allah yang maha mengetahui. Paslun, ini satu pasal. Wa iza aradal khuruja min Makkah ila watanihi, apabila ada seseorang ingin keluar dari kota Mekah menuju tanah airnya, tofa lil wada'i, maka dia tawafnya tawaf wada, tawaf pamitan, selamat ya tinggal. Tuh, jadi apabila kita, Bapak Ibu Saudara, ya ingin meninggalkan kota Mekah, ya apakah itu mau langsung ke Madinah atau memang mau langsung pulang? Kan bisa kemungkinan dari Mekah belum ke Madinah, pasti dia ya akan ke Madinah, atau memang dia udah ke Madinah, dari Mekah udah selesai mau pulang. Nah itu yang harus dikerjakan, dia harus tawaf wada, dan hukumnya wajib ya tawaf wada sebagai pamitan ya. Jadi itu salah satu salah satu aturannya, tawaf lil wada'i, maka dia tawaf wada. Summa ata al multazama, kemudian dia datengin multazam, fal tazamahu, maka dia terus ya memperkuat dan memperteguh ya permintaan-permintaannya di multazam. Summa qala, kemudian dibilang di multazam,
Allahumma ya Allah, al baitu baituka, rumah ini adalah rumahmu, wal abdu abduka, dan hambaku ini adalah hambamu. Ya, wal abdu dan hamba, ya saya maksudnya, abduka adalah hamba kamu, wabnu abdika dan anak daripada hamba kamu, wabnu amatika dan anak dari ya hamba perempuan kamu. Hamaltani, engkau bawa saya kemari, ala masakhartali, atas yang engkau pilih. Ya, jadi saya ini datang kemari termasuk pilihan. Jadi orang-orang yang berangkat haji itu termasuk pilihan yang dipilih oleh Allah dari sekian banyak ya orang yang ada. Nah, makanya dibilang ya saya kau bawa kemari karena kau pilih saya, min khalqika, dari ya makhluk-makhluk engkau, hatta sayyartani fi biladika, sehingga engkau perjalankan aku ke negeri engkau, wa ballagtani bi ni'mati, dan engkau sampaikan saya bi ni'matika, dengan nikmat yang telah engkau berikan, hatta a'antani, sehingga engkau tolong saya ala qada'i manasikika, ya untuk bisa melaksanakan ibadah kepada kamu. Ya, ini maksudnya ibadah haji, ibadah umroh, manasik. Fa in kunta radita anni, kalau seandainya semuanya itu kau redoi, ya apa yang saya sudah lakukan selama saya di sini, ya di tempat ya yang mulia ini, kau redho, fazdad anni ridwan, maka tambahkan kepada saya keredoan. Wa illa, kalau seandainya tidak, famunnal ana, maka berikanlah anugerah saya ya sekarang ini, qabla ayyan an baitika, dari sebelum ya dia itu jauh dari rumahmu ke rumahku, sebelum saya tinggalkan ya rumahmu ini menuju rumah saya. Jadi kalau saya dapat ridho, tambahin keredoan. Kalau enggak, anugerahkan saat ini keredoanmu ya Allah. Jangan sampai saya udah tinggalkan tempat ini, udah masuk ke rumah saya, tapi kau tidak redoin saya. Hadza, ini awanun siropi, merupakan masa kepulangan saya. In azintali, jika engkau izinkan saya, ghaira mustabdilin bika, yang tidak ada penggantinya kepada engkau, wala bibaitika, dan juga tidak dengan rumah engkau. Jadi nggak ada gantinya, rumah Allah nggak ada lagi yang lebih mulia. Wala raghibin anka, dan tidak ada yang membenci engkau, wala an baitika, dan juga rumah engkau. Jadi saya tinggalkan bukan karena saya benci ya kepada engkau dan kepada rumah engkau. Ya Allahumma, ya Allah, fa ashibni, maka sertakanlah kepada saya al-afiyata, berupa afiah, kesehatan, ya fi badani, di badan saya, wal ismata fi dini, dan dilindungi ya ismah, dapat perlindungan dalam agama saya, wa ahsin munqalabi, dan perbaikilah hati saya, warzuqni ta'ataka, dan berikanlah kepada saya taatnya engkau, ma'abqaitani, terhadap sisa-sisa yang telah engkau berikan terhadap kehidupan saya. Jadi sisa-sisa dari kehidupan saya, mudah-mudahan kau berikan kemudahan untuk selalu taat kepada engkau ya Allah. Wajma', dan kumpulkan li untuk saya khairil akhirati wad dunya, dua kebaikan baik di akhirat dan di dunia. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau itu berkuasa atas segala sesuatu. Wa yabtatihu hazad du'a, dan dia buka doanya ini, wa yuhtitumuhu, kemudian dia tutup doanya ini, alallahi subhanahu wa ta'ala, bisana'i, dengan memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wassalati ala rasulillahi, dan juga membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama taqaddama, sebagaimana yang telah terdahulu keterangannya, fi ghairihi, pada lainnya, minad da'awati, berupa dari doa-doa. Seperti biasa, awali doa dan akhiri doa dengan memuji kepada Allah dan membaca selawat. Wa in kanat imra'atan haidon, kalau seandainya ya kanat imra'atun haidon, kalau ada perempuan yang lagi haid. Tuh, jadi kalau orang laki watwab ya wada, ya sekarang ada orang perempuan
sama, mestinya dia harus tawaf wada. Tapi sekarang ini perempuan dalam keadaan haid. Nah itu bagaimana? Kalau perempuan yang dalam keadaan haid sementara dia mau tinggalkan kota Mekah, kan dia harus tawaf wada. Ustuhibbalaha, maka dianjurkan buat perempuan yang lagi haid, yang kebetulan dia mau meninggalkan kota Mekah, antakifa ala babil masjid, silahkan dia berhenti ya di depan pintu Masjidil Haram. Wa tad'u bihadzal du'a, kemudian dia cukup berdoa dengan doa ini. Ya, jadi kalau orang-orang perempuan sudah ya di halaman masjid aja, ya kemudian dia berdoa di situ. Cukup dari situ dia berdoa sebagai pamitan, dia akan tinggalkan Ka'bah, dia akan tinggalkan masjid yang mulia, dia akan tinggalkan tanah haram Mekah yang mulia. Setelah itu summatan syarifu, kemudian perempuan yang lagi haid ya dia balik kembali ke hotel langsung pulang. Itu begitu. Ya, jadi kalau untuk orang perempuan yang lagi haid, ya kan kagak boleh tawaf wada. Nah itu bagaimana? Silahkan dia datang ke halaman masjidnya, ya kemudian dia berdoa di halaman masjid dari jauh. Ya mudah-mudahan insya Allah apa yang dia doakan itu dikabul, diijabah oleh Allah. Kemudian setelah dia berdoa, ditinggalkan tempat tersebut. Wallahu a'lam. Paslun, ini satu pasal fi ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azkariha, menerangkan tentang ziarah kubur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zikir-zikir yang dibaca saat ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi setelah ya bicara masalah ya haji yang memang semua manasikul haji adanya di mana? Di Mekah. Ya, jadi kalau di Madinah nggak ada lagi kaitannya dengan manasikul haji. Ya orang kalau bikin haji pasti adanya di Mekah semuanya. Ya kemudian kalau bikin umrah juga sama. Ya adanya di Mekah semua. Manasikul haji semuanya adanya di Mekah. Nah sementara kalau di Madinah itu sudah tidak terkait lagi dengan manasikul haji. Tapi tidak kalah pentingnya dengan manasikul haji. Sehingga ya kita diharuskan ya untuk pergi ke Madinah. Ya, makanya ada dua tuh. Ya, ada Mekah, ada Madinah. Ada Madinah, ada Mekah. Gelombang satu, ada gelombang dua. Kalau dalam ibadah haji kita nih, jamaah haji Indonesia dibuat dua gelombang. Gelombang pertama itu berarti semuanya tujuannya ke Madinah terlebih dahulu. Nah, kalau gelombang kedua semuanya diarahkan ke Mekah terlebih dahulu. Nah nanti baru ke Madinah. Kenapa perlu? Sebab ya tidak ada Ka'bah, tidak ada Masjidil Haram kalau tidak ada Nabi Muhammad. Tuh, jadi adanya Ka'bah, adanya Masjidil Haram itu karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi, kalau ada orang pergi haji, orang pergi umroh kagak mau ziarah ke Madinah, ke saya, berarti sama aja dia menjauh dari saya. Nah begitu, ada ancaman tuh dari Nabi. Nah begitu. Jadi kalau ada orang pergi haji, aduh saya repot banget nih, habis pergi haji langsung aja pulang. Nah itu berarti dia sama aja menjauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya harus disempatkan walaupun cuma satu hari, walaupun hanya sebentar, tetap dia diharuskan pergi ke Madinah untuk ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah begitu ya, walaupun memang tidak terkait dengan manasikul haj, manasikul umrah, tetapi tetap jamaah harus dibawa ke Madinah untuk berziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Rasulullah adalah ya makhluk Allah, sosok manusia yang paling istimewa. Tanpa Nabi Muhammad enggak ada ya Allah ciptakan apapun juga, termasuk ya Baitullah Ka'bah maupun yaitu Masjidil Haram. Laulaka lama khalaqtul aflak. Kalau seandainya tidak karena engkau wahai Nabi Muhammad, ya maka saya tidak akan ciptakan alam semesta ini, termasuk Ka'bah Allah nggak ciptakan, termasuk Masjidil Haram Allah nggak ciptakan. Kenapa? Karena tidak diciptakan Nabi Muhammad. Nah karena Nabi Muhammad akhirnya Allah ciptakan itu Ka'bah dan Allah ciptakan Masjidil Haram yang begitu mulia, sampai saat ini magnetnya begitu besar.
yang semua orang merindukan untuk pergi ke Masjidil Haram, untuk pergi ke Ka'bah, untuk pergi ke tanah haram Mekah. Itu salah satunya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'lam, ketahuilah, annahu sesungguhnya yang bagi sebaiknya likulli man hajja, bagi setiap orang yang pergi haji, ayat tawajjah ila ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia harus ya menuju niat ya ziarah ke Rasulullah SAW. Sawaun kana zalika tariquhu aw lam yamkun, sama saja itu adalah jalannya ataupun bukan. Fa inna ziyaratahu SAW, karena ziarahnya seseorang kepada Rasulullah SAW min ahammil kurbati, dari ya ibadah yang paling penting, wa arbahil masai, dan dari kegiatan yang paling beruntung, usaha bisnis yang paling beruntung, wa abdulit tolabati, dan permohonan yang paling mulia. Fa iza tawajjaha li ziyarati, dan apabila dia sudah mengarah menuju ziarah, aksara minas sholati alaihi sallallahu wasallam fi tariqihi, maka dia perbanyak membaca selawat dalam perjalanannya menuju ya kota Madinah. Jadi ketika ada seseorang ingin tujuannya mau ke Madinah ziarah ke makam Rasul, maka dalam perjalanannya yang paling bagus dia baca adalah sholawat. Jadi di bis itu Bapak, Saudara, kalau yang naik bis ya atau naik kendaraan apa saja dah, ya pada saat dia mau menuju ya Madinah, otomatis yang diperbanyak membaca sholawat. Udah selawat, perbanyak terus selawat. Karena tidak ada amalan yang paling bagus ya kecuali membaca selawat. Makanya kata Nabi, siapa yang ingin dekat dengan saya nanti posisinya, tempatnya, makomnya dari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca selawatnya kepada saya. Faiza waqa basaruhu ala asjaril madinati, apabila matanya udah tertuju kepada pohon-pohon yang ada di Madinah. Ya artinya ya tanah haram Madinah udah mau sampai, pas ya tanah haram Madinah sampai, wa haramiha, pohon-pohonnya udah nampak di Madinah, tanah haram Madinah sampai, wa ma ya'rifu biha, dan apa yang ia tahu terkait tentang Madinah, zada minas sholati, maka ditambahkan ya baca selawat wa taslimi, dan baca salam alaihi sallallahu alaihi wasallam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau udah sampai di tanah haram Madinah, maka lebih diperbanyak lagi membaca selawat dan salamnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'alallaha ta'ala, kemudian dia minta kepada Allah Ta'ala ayyan fa'ahu bi ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam, supaya Allah kasih kemanfaatannya ya terhadap orang tadi dengan sebab ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyus'idahu biha fid darain, dan semoga Allah kasih kebahagiaan kepada orang tersebut dengan sebab ziarah ya kepada Nabi Muhammad, bahagianya di dunia dan di akhirat. Sa'adatud darain, ya bahagia dunia dan akhirat. Wal yaqul, kemudian dia ucapkan Allahumma ftah alayya abwaab rahmatik warzuqni fi ziyarati qabri nabika sallallahu alaihi wasallam ma razaqtahu awliya'aka wa ahla ta'atika waghfirli warhamni ya khaira mas'ul. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu buat saya. Tuh, jadi pada saat dia sudah memasuki kota Madinah, tanah haram Madinah yang udah semakin dekat dengan makam Rasul, maka dia berdoa, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu buat saya, berikanlah kepada saya dalam ziarah ya saya ke kubur Nabi engkau ya Nabi Muhammad SAW, seperti yang telah engkau berikan juga kepada para kekasih-kekasih engkau dan ahli taat kepada engkau. Waghfirli, dan ampunkanlah saya dan sayangilah saya, wahai zat yang sebaik-baik diminta. Ya khairu mas'ul, itu Allah, zat yang terbaik untuk diminta.
Iza aroda, apabila ada seseorang dukhulal masjidi, masuk ke masjid, ustuhibba, maka dianjurkan ayyakula mayakuluhu, yaitu dia mengucapkan apa yang diucapkan inda dukhuli bakil masjid, ya ketika masuk ya di masjid-masjid yang lain. Sama aja, ketika kita mau masuk ke dalam masjid kan ada sunnahnya tuh baca doa. Nah ketika masuk ke Masjid Nabawi ya sama, doa yang dibaca seperti dia masuk ke masjid-masjid yang lainnya. Wa qad qaddamnahu fi awalil kitab, dan sungguh kami telah menjelaskannya terdahulu di awal kitab. Nah terkait tentang zikir doa yang dibaca ketika masuk masjid itu udah dijelaskan oleh Imam Nawawi di awal kitab ini. Faiza shalla, apabila dia sholat tahiyatul masjidi, yaitu sholat penghormatan ke masjid, sholat tahiyatul masjid, ata al qabrul karim, lalu dia langsung datang menuju kubur yang mulia. Jadi dia sunnahnya ya sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu, masuk pintu masjid dibaca doa, kemudian dia terus masuk ya dia sholat tahiyatul masjid. Habis sholat tahiyatul masjid langsung dia menuju kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastaqbalahu, lalu dia menghadapnya. Wastadbarul qiblah, berarti dia membelakangi kiblat. Ya, ala nahwi arba'i azru'in, seukuran ya kurang lebih 4 ziro min jidaril qabri, dari temboknya kubur. Ya, jadi 4 ziro. Ya, dulu waktu saya ngaji sama Mu'alim Syafi'i Hazami, beliau bilang 1 ziro itu 60 cm. Ya, kurang lebih kata beliau. Kurang lebih 60 cm. Nah, kita dari jarak Nabi Muhammad yaitu 4 ziro. Jadi jangan terlalu dekat gitu. Jadi agak jauh, ya sekitar 2 meter. Ya, seperti itu. Ya, sekitar 2 meter kita jaraknya. Ya, tapi kalau sekarang udah susah Bapak Saudara. Ya, kita mau nganjurin ya apa-apa yang di kitab ini udah repot. Sebab kita ziarah kubur itu benar-benar diatur. Ya, jadi bukan kita yang ngatur, tapi diatur kita. Kadang-kadang sambil jalan, ya kita berhenti dikit, ngangkat tangan berdoa aja udah diusir. Haram, torik. Ada begitu. Ya, suruh jalan. Ya kadang-kadang kita nyari-nyari kesempatan dah, nyari kesempatan. Nah makanya kalau pengen lebih lama, jangan masuknya dari Babus Salam. Kalau dari Babus Salam ya sekedar ya lewat doang, nggak lama. Kalau kita mau baca bacaan yang lain-lain, kita cari posisi tempat di mana yang paling enak. Ya begitu. Sebab kalau di situ udah nggak mungkin dah. Ya kita laman dikit diusir sama askar. Nah seperti itu. Ya jadi ya kita nggak bisa ya lebih leluasa. Ya karena memang ada aturan mainnya. Bahkan sekarang Bapak Saudara, kita mau ke Raudhah, mau ke kawasan ya Maqam Nabi, itu memang udah agak susah. Ya, jadi diatur bener tuh. Ya masuknya, ya muter dulu agak lama. Nah, kalau dulu kan enak. Ya, siapa yang mau ya silakan, kapan aja. Tapi sekarang itu bahkan ada ya tasrih, ada surat keterangan khusus dari ya apa syarikat atau muassasah. Kalau dulu istilahnya muassasah, kalau sekarang syarikat ya, dari PT-nya. Nah, seperti itu. Jadi harus seperti itu. Ya, mudah-mudahan waktu haji nggak begitu kali. Kalau haji pakai surat tasrih juga ya repot itu. Ya, jadi kita terbatas banget. Ya kalau haji nggak pakai surat tasbih, ya nggak pakai surat tasrih enak tuh. Ya kapan aja waktunya kita bisa ke Raudhah, ke makam Nabi. Tapi kalau memang aturannya masih seperti itu, ya berarti kita lebih terbatas. Ya jadi ketika mau ziarah ke makam Rasulullah, mau ke Raudhah, nah itu memang ada aturan-aturan yang lebih ketat lagi saat-saat seperti ini setelah Covid itu. Setelah Covid, sebelumnya tuh nggak ada. Ya, tapi setelah Covid banyak aturan-aturan mainnya. Ya, seperti itu. Di sini ditutup, di sini ditutup, dibuat ya sedemikian rupa. Nah, itu sampai sekarang masih seperti itu Bapak Saudara. Ya, nah, kita ketika lagi mau ziarah, nah seperti itu. Ya, setelah kita nih secara umum ya, aturannya dulu begitu. Tahiyatul masjid, kita datang dah ke kubur Rasulullah SAW. Nah, tapi kalau sekarang udah nggak bisa.
begitu. Jadi kita keluar dulu mau ziarah kubur, sekarang keluar dulu, keluar ya, terus nanti baru diarahkan ke Babus Salam. Dari Babus Salam, nah baru kita bisa menuju makam Rasulullah SAW, kemudian keluar dari Babul Baqi, ya, pintu Baqi. Nah seperti itu. Nah kalau ke Raudhah lain lagi nanti. Ya kalau dari sini kan Imam Nawawi ngajarinnya kita habis sholat tahiyatul masjid datang ke kubur Nabi, habis datang ke kubur Nabi langsung ke Raudhah. Nah begitu. Nah kalau sekarang susah, nggak bisa begitu. Jadi pastaqbalu wastadbaru qiblata ala nahwi arba'i izru'in, serang lebih jaraknya 4 ziro min jidaril qabri, dari tembok kubur. Wasallama, kemudian dia mengucapkan salam muqtasidan, ya dengan tujuan la yarfa'u sautahu, jangan terlalu diangkat suaranya. Jadi ketika kita di hadapan Rasulullah itu membaca salamnya jangan terlalu keras, jangan terlalu kenceng, volume suara kita yang terlalu tinggi. Fayaqulu, maka dibilang assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya khiyaratallah min khalqih, assalamu alayka ya habiballah, assalamu alayka ya sayyidal mursalin wa khataman nabiyyin, assalamu alayka wa ala alika wa ashabika wa ahli baitika wa ala nabiyyin wa sairis sholihin, ashhadu annaka ballagtar risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah fajazakallahu annal abdullah majaza rasulan an ummati. Nah ini salam yang kita baca pada saat kita ziarah ke Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah, salam untuk engkau ya Rasulullah. Assalamu alayka ya khiyaratallah min khalqih, salam buat engkau wahai pilihan Allah dari makhluknya. Assalamu alayka ya habiballah, salam untuk engkau wahai kekasih Allah. Assalamu alayka ya sayyidal mursalin, salam untuk ya pemimpinnya para rasul dan penutup para nabi. Assalamu alayka, salam untuk engkau, wa ala alika, dan untuk keluarga engkau, wa ashabika, dan sahabat-sahabat engkau, wa ahli baitika, dan keluarga-keluarga engkau, wa ala nabiyyin, dan atas para nabi, wa sairis sholihin, dan semua orang-orang sholihin. Baru dibilang asyhadu, saya bersaksi, annaka, bahwasanya engkau wahai Nabi Muhammad ballagtar risalah, telah menyampaikan kerasulan, wa addaital amanah, dan engkau telah menunaikan amanah, wa nasahtal ummata, dan telah memberikan yaitu nasihat-nasihat kepada umat. Fajazakallahu anna, semoga Allah memberikan balasan buat engkau, anna, dari kami, Abdullah majaza, semulia-mulia apa yang telah Allah berikan balasan rasulan kepada para rasul, an ummatih, daripada umatnya. Nah itu dibaca seperti itu. Wa in kana qad ausahu ahadun bisalam, dan jika seandainya ada salah satu yang punya pesan, ya tolong dong sampaikan salam sama Rasulullah. Nah itu diingat-ingat Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu yang mau berangkat haji, kemudian keluarga, teman-teman pada bilang nanti tolong ya sampaikan salam buat Rasulullah. Nah itu nanti bagaimana caranya? Nah ini caranya nih. Kalau seandainya ada orang ya titip salam buat Rasulullah. Nah kita sampai ziarah tadi udah baca tuh, udah baca salam. Nah setelah itu kita bilang lagi, assalamu alayka ya Rasulullah min fulan bin fulan. Nah begitu. Jadi assalamu alayka ya Rasulullah, salam untuk engkau ya Rasulullah dari fulan bin fulan. Misal dari siapa? Dari Muhammad bin Ali, bilangin assalamu alayka ya Rasulullah min ya Abdullah bin Ali gitu. Nah kalau jamaah banyak banget ya bin aja assalamu alayka ya Rasulullah min jamaah semuanya. Nah begitu. Lah kalau satu-satu repot ya. Nah, begitu satu-satu banyak banget tuh yang kirim salam. Nah kita bilang aja assalamu alayka ya Rasulullah min jamaah Masjid At-Thahiri. Nah begitu ya. Jadi ini udah cukup. Oh jamaah dari Masjid At-Thahiri ya kirim salam buat engkau ya Rasulullah. Itu nanti Rasul jawab gitu. Kita salam, Rasul jawab. Kita ya menyampaikan salam dari teman-teman kita, jamaah kita, itu dijawab juga. Ya sama kita kalau dikirimin salam kan begitu. Oh si
Muhammad kirim salam ya buat ente. Nah, kita bilang ya kita sampaikan tuh alaika wa alaihis salam. Ya begitu. Jadi ya kita jawab begitu, alaika wa alaihis salam, atas engkau dan atasnya assalam. Ya itu begitu. Nah, Nabi kalau ada orang kirim salam dititipin kemudian disampaikan di makam Rasul, maka Rasulullah akan jawab. Sebab di dalam salah satu hadis, kita Pak, Ibu, kalau ziarah ke makam Rasul, walaupun Rasul saat itu sudah wafat, sudah meninggal, itu sama kata Nabi ketika kita berkunjung saat Nabi masih ada. Gitu. Jadi nggak ada bedanya. Nabi begitu. Ya dulu waktu Nabi ada, kita belum ada. Ya kalau para sahabat-sahabat bisa berziarah, berkunjung ke Nabi. Nah sekarang Nabi udah wafat, kita baru ada di zaman sekarang. Kita sekarang ziarah, berkunjung ke makam Nabi, itu sama seperti kita berkunjung saat Nabi masih ada. Lalu Allah kembalikan ruh Nabi untuk menjawab salam-salam umatnya yang datang, termasuk juga orang yang pada nitipin salam kepada orang yang berziarah ke Rasulullah. Jadi Allah ya kembalikan ruhnya sehingga ya Rasulullah itu menjawab satu persatu salam umatnya. Masya Allah, istimewa sekali. Ya begitu. Makanya kata Nabi, siapa yang ziarah ya saat saya udah meninggal dunia, sama seperti ziarah saat saya masih ada. Nah setelah dia ziarah ke makam Rasul, ya summa yata'akhir, kemudian dimundur qadra zira'in, seukuran 1 zira' ila jihati yaminihi, ke arah kanannya. Fa yusallimu, lalu dia mengucapkan salam ala Abi Bakrin, kepada sahabat Abu Bakar. Assalamualaikum ya Abu Bakrin Siddiq. Ya, sebab di sampingnya itu Abu Bakar. Summa yata'akhir, kemudian dimundur lagi zira'an 1 zira' akhar. Ya, jadi 1 zira' lagi dimundur. Ya, lissalami ala Umar, untuk dia mengucapkan salam kepada sahabat Umar radhiyallahu. Assalamualaikum ya Umar ya Al-Faruq. Ya, disampaikan salam kepada Umar. Summa yarji'u ila mauqifi, kemudian dikembali lagi ke tempatnya al-awwal, yaitu kepada Nabi itu qubalata wajhi Rasulillah, di depan wajah Rasulullah SAW. Fayatawassalu bihi, maka dibertawassul fi haqqi nafsi, pada hak dirinya. Wa yatasyaffa'u bihi, dan dia minta syafaat dengan Nabi ila rabbih, kepada Allah Tuhannya subhanahu wa ta'ala. Dia bertawassul, dia berdoa, dia tawassul, dia minta syafaat. Ya begitu. Ya, wa yad'u li nafsihi, kemudian dia berdoa buat dirinya, wali walidayhi, dan buat orang tuanya, wa ashabi, buat sahabatnya, wa ahbabihi, buat kekasih-kekasihnya, ya, wa man ahsana ilaihi, dan semua orang yang melakukan kebaikan kepada dia, wa sairal muslimin, dan semua orang-orang Islam. Wa yajtahida fi iksari du'ai, dan dia bersungguh-sungguh untuk memperbanyak doa. Wa yagtanima, ya, dan dia juga benar-benar ya memperhatikan hadzal mauqifas syarif, di tempat yang mulia ini. Ya, dikagak sia-siakan tuh tempat yang mulia untuk dia berdoa. Wa yahmidallah, kemudian dia memuji kepada Allah, wa yusabbihahu, dan dia bertasbih, wa yukabbirahu, dan dia bertakbir, wa yuhallilahu, dan dia bertahlil, wa yusalli ala Rasulillah SAW, dan dia membaca salawat kepada Rasulullah, wa yuksira min kulli dzalik, dan memperbanyak dari itu semuanya. Summa ya'ti raudhah. Nah, setelah itu baru dia menuju raudhah. Man raudhah? Bainal qabri wal minbar. Kata Nabi, raudhah itu antara kubur saya dan mimbar. Tuh. Jadi raudhah itu baina qabri wa minbari, sesuatu tempat yang posisinya antara kubur saya dengan mimbar saya. Jadi ada mimbar, ada kubur Nabi. Nah, itu lokasi itulah yang disebut dengan raudhah. Jadi kalau habis ziarah kita ya menuju raudhah. Ya, kalau sekarang ya di batas-batas Bapak Saudara. Dan sudah beberapa tahun ini yang namanya raudhah itu sudah dicampur sama tempat yang lain. Ya, dari segi karpet, kalau dulu benar-benar karpet hijau. Kalau sekarang mah udah semuanya hijau. Gitu. Jadi ngenalinnya udah repot. Ya, kalau orang kagak tahu dibilang, "Wah, saya udah dari raudhah." Padahal itu bukan raudhah. Begitu.
Ya, kalau dulu Bapak Saudara enak kita kalau ke raudhah, nah ada karpet hijaunya. Nah ini batasnya nih, ini raudhah, karpet hijau. Nah sekarang sudah tidak lagi. Ya, kenapa? Supaya ya nggak terlalu ya orang nanti ngenalin. Ya disangkanya ini udah raudhah, iya udah raudhah. Nah, begitu aja udah. Tapi orang-orang yang paham itu tahu. Nah, jadi nanti Pak, kalau Bapak ke sana nggak bisa lagi ya karpet hijau. Nah, itu kawasan raudhah ini ya udah raudhah, udah karpet hijau, bukan raudhah, udah karpet hijau. Nah, itu. Jadi udah diganti. Ya, udah diganti semua jadi hijau. Kalau dulu kan kita terkenalnya raudhah itu apa? Tuh, tandanya yang ada karpet hijaunya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang udah enggak lagi. Karena bukan raudhah pun sekarang sudah hijau karpetnya. Seperti itu. Ya. Nah, ini yang kata Nabi, ya kalau seandainya kamu ke tempat itu, nah itu adalah raudhah. Nah, Nabi jelaskan raudhah itu sesuatu antara kuburku dan mimbarku. Ya, jadi ada mimbar, ada kubur. Nah, itu adalah raudhah. Emang tempatnya sempit Pak, nggak terlalu luas. Sementara orang segitu banyaknya, ya pengen datang semuanya di situ. Oh, makanya banyak dah orang. Ada yang lagi sujud lama banget. Nah, begitu udah diusir-usirin sama askarnya, ya supaya bagaimana gue lebih lama di raudhah, dilamain sujudnya. Nah, begitu. Kalau di doa Pak, ya kalau memang udah dilihatin askar diusir aja. Tapi kalau lagi sholat dia nggak berani. Nah, begitu. Kadang-kadang dia sholat itu dilamain sholatnya. Nah, itu. Jadi memang tempat yang begitu ya kecil, nggak begitu luas, sementara jamaah begitu banyak yang ingin semuanya ke situ. Ya. Jadi payuksiru, maka dia perbanyak minad doai pihak, yaitu berdoa di raudhah tadi. Faqad rawaina, maka sungguh kami telah meriwayatkan fi sahihail Bukhari wa Muslim, di dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang datang dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah SAW, qala, Rasulullah bersabda, ma baina qabri wa minbari raudatun min riyadil jannah. Ya, jadi sesuatu tempat antara kuburku dan mimbarku itulah namanya raudhah, taman daripada taman sorga. Ya, itu kalau yang di sebelah sininya ada namanya Baitus Suppah. Ya, itu ada Baitus Suppah. Ya, kalau Baitus Suppah ditaikin ya sedikit tuh ininya, ubinnya atau keramiknya atau ya granitnya. Jadi ada tanda khusus. Nah, jadi nanti ada tempat-tempat yang istimewa juga. Makanya di samping kita ke raudhah, kita juga disuruh kemana? Ke Baitus Suppah. Ya, ada namanya Baitus Suppah. Wa iza aradal khuruja, apabila ada seseorang ingin keluar minal madinati, daripada Madinah, wasafari, dan perjalanan, ustuhibba, maka dianjurkan aywaddi al masjidah, untuk pamitan ya ke Masjidil Nabawi, birokataini, sholat 2 rakaat. Kalau di Mekah kita tawaf wada. Nah, kalau pamitan mau keluar dari Madinah, kita mau pulang dari Madinah atau kita mau ke Mekah, nah maka disunahkan dulu apa? Sholat 2 rakaat di Masjid Nabawi sebagai bentuk pamitan. Ya, izin dulu dah. Ya, sholat 2 rakaat bentuknya. Nah, habis sholat 2 rakaat, wa yad'u bima ahabba, lalu dia berdoa seperti apa yang ia sukai. Silakan dia berdoa dengan doa-doa yang dicintai. Sumayatil qabr. Nah, kemudian datang lagi ke kubur. Ya, pamitan sama Rasulullah. Fa yusallimu kama sallama awalan, kemudian mengucapkan salam seperti dia datang awal salamnya. Sama tuh. Ya, ketika dia mau pamitan, dia ziarah ke kubur Nabi, dibaca salam sama ya seperti salam waktu dia baru datang menuju kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'idud du'a, kemudian dia ulangi itu doa. Wa yuwaddi'un nabiyya, kemudian dia pamitan ya kepada Nabi Muhammad SAW. Wa yaqulu, dan dia berkata dalam pamitan doanya dibilang begini, Allahumma la taj'al hadza akhiral ahdi,
Ya Allah, jangan kau jadikan ya haza ini akhirul ahdi, akhir masa saya biharami rasulik, di tanah haram Rasul engkau. Ya, jadi ini jangan terakhir. Kalau bisa suatu saat nanti berikan kemampuan lagi ya Allah kepada saya supaya saya bisa datang lagi. Itu maksudnya begitu. Allahumma la taj'al hadza akhirul ahdi biharami rasulik. Jadi saat ini sementara aja kita tinggalin, tapi jangan ya dijadikan terakhir, nggak balik-balik lagi. Ya minta sama Allah supaya nanti dikasih kemampuan bisa balik lagi. Nah, itu yang dimaksud Allahumma la taj'al hadza akhirul ahdi biharami rasulik. Wa yassirli, dan gampangkan, mudahkan buat saya al-auda, untuk kembali ilal haramain, ke tanah haramain Mekah dan Madinah. Tuh, gampangin saya Allah, mudahin saya Allah supaya bisa kembali lagi ke Mekah dan kembali lagi ke Madinah. Sabilan sahlatan, dengan jalan yang gampang, biman nika wapandika, dengan anugerah dan kemuliaan engkau. Ya, pokoknya jalannya ya pokoknya gampang aja dah, dengan sebab anugerah Allah. Ya, kalau Allah udah kasih anugerah, ya itu gampang aja semuanya, jalannya jadi gampang. Warzuqnil afwa, dan berikanlah kepada saya al-afwa wal afiyah, yaitu nikmat kesehatan, afiyah, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Waruddana, kembalikanlah kami salimin, dalam keadaan selamat, ghanimin, membawa keuntungan yang besar. Ya, ghanimah itu artinya keuntungan yang besar, dapat pahala dan lain dan sebagainya. Ila autonina, amin, kepada yaitu kampung kami, tanah air kami secara aman. Aminin itu artinya secara aman. Fahaza, maka ini akhiru ma wafaqani Allahu bijam'ihi, akhir dari yang Allah kasih taufik kepada saya untuk mengumpulkannya, min azkaril haji, terkait tentang zikir-zikir haji. Kata Imam Nawawi, nah inilah kemampuan saya mengumpulkan zikir-zikir tentang ibadah haji yang Allah kasih taufik buat saya, sehingga saya mampu bisa menulis dan mengumpulkan ini. Wahia wa in kana fiha ba'du tulibin nisbah, ya sekalipun di dalamnya ini sebagian ada yang agak panjang, bin nisbati, ya jika dinisbahkan ila hazal kitabi, kepada kitab ini, tapi fahiyya mukhtasaratun bin nisbati, maka itu udah termasuk ringkas jika dinisbahkan ila manahfazu fihi, terhadap apa yang kami jaganya. Kelihatannya kalau di sini kok agak panjang, padahal kalau dinisbahkan kepada yang lain ini pembicaraannya singkat banget, karena masih banyak terkait masalah-masalah yang belum diungkapkan di sini, kata Imam Nawawi, sehingga di sini hanya sebenarnya ringkas saja, walaupun kelihatannya kalau di sini agak panjang pembahasannya. Wallahal karima nas'alu ayyuwaffiqana li ta'ati, dan hanya kepada Allah yang karim kita minta supaya Allah berikan taufik kepada kita untuk taat kepadanya. Wa yajma'a bainana, dan supaya Allah kumpulkan di antara kita, wa baina ikhwanina, dan di antara saudara-saudara kita, fi dari karomatih, di dalam rumah kemuliaannya, yaitu surga. Wa qad awdahtu fi kitabil manasik, dan sungguh saya telah jelaskan dalam kitab manasik, ma yata'allaqu bihadzal azkar, sesuatu yang terkait dengan zikir-zikir ini, minat tatimmati, berupa kesempurnaan, wal furu'iz zaidati, dan cabang tambahan. Wallahu a'lam bishawab, dan Allah yang lebih tahu tentang kebenarannya. Walahul hamdu wan ni'matu wat taufiq wal ismatu, dan bagi Allah itu pujian, nikmat, taufik, dan ismah, penjagaan. Nah, terakhir Imam Nawawi kasih satu cerita. Ya, ini sangat baik buat kita nih. Wa anil utbiyyi, ada satu cerita dari ulama ya yang namanya Utbi, Imam Utbi namanya. Qala, berkata Imam Utbi, kuntu jalisan inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya lagi duduk di ya dekat kubur Nabi Muhammad SAW. Jadi Imam Utbi saat itu lagi berziarah, duduk ya di dekat kubur Nabi Muhammad SAW. Faja'a a'rabiyun, tiba-tiba datang A'rabi. Ya, A'rabi itu Arab kampung, datang. Faqala, lalu A'rabi ini berkata, dibilang begini, Assalamu alayka ya Rasulullah. Nah, dia sampaikan salam.
Singkat, assalamu alayka ya Rasulullah. Sami'tullah ta'ala. Lalu dibilang lagi, saya mendengar Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, berkata. Ini kota Arabi. Jadi pada saat dia ziarah ke kubur Nabi ini, Bapak Ibu Saudara, Arabi bilang assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian dibilang lagi, saya pernah dengar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Dibaca nih ayatnya, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Dibaca sama orang Arabi, ya, dibilang walau annahum, dan jika sesungguhnya mereka izzalamu, ketika mereka zolim, anfusahum, kepada diri mereka, ja'uka, lalu mereka yang zolim, yang banyak dosa, datang nih mereka itu kepada engkau ya Rasulullah. Ya, kapnya itu muhatabnya kepada Nabi. Ya, jadi pada saat orang-orang yang banyak dosa, termasuk kita, ya, kita nih banyak dosa, datang dah ziarah ke kubur Rasulullah, ja'uka fastaghfirullah, lalu mereka tuh yang pada ziarah mohon ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul pun memintakan ampun buat mereka. Ya, jadi Nabi tuh membantu, ya, jadi membantu, ya, dalam arti apa? Yaitu memohonkan ampunan buat orang-orang yang pada datang ziarah. Lawajadullaha tawwabar rahima, lalu mereka akan mendapatkan Allah itu maha menerima taubat dan maha pengasih penyayang. Nah, makanya ini sunnah nih, kita kalau ziarah tuh dianjurkan habis baca assalamu alayka ya Rasulullah, minimal begitu aja. Nah, kemudian kita baca sami'tullah ta'ala yaqul walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Kita baca tuh Bapak Saudara begitu. Ya. Kemudian wa qad ji'tuka mustaghfiran min zanbi, dan sungguh aku telah datang kepada kamu mohon ampun dari dosa aku, mutasabbi'an bika, ya, kemudian juga minta syafaat kepada engkau, ila rabbi, kepada Tuhanku. Ya, dibilang begitu, di ngomong aja tuh di depan kubur Nabi. Ya, saya datang pada engkau wahai Nabi Muhammad, mohon ampunan dari dosa-dosa saya. Ya, dan juga saya datang kepada kamu apa, minta supaya syafaat kepada engkau, ya, untuk Tuhanku. Ya, jadi Nabi akan memberikan syafaat melalui, ya, Tuhannya. Nah, lalu dibaca ini syair, ya, summa ansya'a yaqulu, ya, kemudian dia, ya, mendendangkan satu lagu, ya, jadi syair, baharnya bahar basit. Ya, ini al-basit nih bahar dalam ilmu arud itu kan, ya, diantaranya ada beberapa bahar yang kita kenal. Ini basit baharnya. Dibilang begini, ya khairaman dupinat bil qa'i a'zumuhu patoba min tibihin nalqa'u wal akamu nafsil pida uli qabrin antasakinuhu fihil afafu wa fihil judul wal karamu. Dua bait dibaca. Ya khaira man dufinat bil qa'i a'zamuhu, wahai, ya, khaira man dufinat, yang terbaik dari manusia yang dikuburkan, bil qa'i, yaitu di tempat ini. Qa itu asalnya lembah, di lembah ini a'zamuhu, yang paling agung. Ya, jadi Nabi dulu, ya, saat dikuburkan itu enggak mewah seperti sekarang. Ya, jadi dulu Masjid Nabawi masih sederhana. Itu adanya di atas, di lembah. Tuh begitu. Makanya dulu saya pernah sampaikan para wali, ya, para kekasih-kekasih Allah itu dulu kuburnya, ya, di tempat-tempat terisolir Bapak, Ibu Saudara, di tempat-tempat yang jauh dari kehidupan masyarakat, di atas gunung, ya, di pinggir pantai, tuh begitu. Tapi akhirnya, ya, gunung-gunung itu jadi mulia, ya, tempat-tempat yang terisor itu jadi mulia. Tuh coba lihat, kalau kita Sunan Gunung Jati, ya, di atas gunung. Apalagi kalau kita, ya, masuk ke wilayah Sunan Muria, Masya Allah, Sunan Muria itu
kuburnya di atas gunung Bapak Saudara. Dulu bagaimana dulu tuh? Ya, sebelum ada jalan yang baik, ada kendaraan, lah di atas gunung. Ya, tapi dengan sebab ada kubur tadi, akhirnya lembah gunung tersebut jadi mulia. Nah, ini A'rabi ngomongnya begitu sama Nabi. Ya khaira man dufinat bil qa'i a'zumuhu. Ya, jadi wahai yang terbaik makhluk yang dikuburkan, ya jadi bagus ini lembahnya. Jadi tempat ini menjadi mulia gara-gara ada makam Rasulullah. Tadinya Madinah biasa aja, tapi setelah ada makam Nabi, itu tanahnya jadi mulia. Makanya para habaib dicerita, ya saya katanya kalau udah mulai mau ya menuju makam Rasul, nggak berani saya pakai sendal. Nah begitu, salah satu bentuk ya etika adab saya buka sendal saya. Ya kalau sekarang macam-macam orang, ya itu. Jadi para habaib cerita begitu Bapak Saudara, dia nggak mau, nggak berani, din lapak, karena ini tanah mulia. Kenapa? Karena ada ya makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah seperti itu. Ya, jadi ya khairu man dupinat bil qa'i'ah zomuhu, begitu. Kemudian patoba min tibihinnal qa'u wal akamu. Ya patoba maka jadi harum. Ya harumlah min tibihinna, ya dari pancaran harumnya ya Nabi Muhammad SAW tuh. Jadi al-qa'u wal akam, ya jadi lembah-lembahnya dan pegunungannya. Al-akam itu namanya ya gunung-gunung yang tinggi. Ya, jadi artinya akhirnya semuanya jadi mulia dengan sebab itu ada kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nafsil pida'u, bermula diriku, al pida'u sebagai tebusan, likobrin bagi kubur, antas sakinuh engkau sebagai penghuninya, fihi di dalam kubur tadi, al afafu kehormatan, wapihi dan di dalamnya, al judu kedermawanan, wal karomu dan kemuliaan. Jadi ini A'rabi ya menyampaikan salam, kemudian dibaca ini ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 64. Nah kemudian dibaca syair ini ya. Nah setelah itu baru ditinggalkan. Qala, lalu Imam Utbi cerita ya, setelah A'rabi saya perhatiin ziarahnya, yang dibaca ini, yang baca itu, terakhir dia baca syair 2 bait. Nah setelah itu summa insorofa, kemudian dia pulang, selesai ziarahnya. Terus apa yang terjadi? Pahamalatni ainaya, lalu mata saya terasa ngantuk. Kata siapa? Kata Imam Utbi. Pahamalatni itu artinya udah susah, ya dia tahan lagi 2 mata saya nih, udah ngantuk bener. Akhirnya tertidur. Ya Imam Utbi tertidur. Para'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi naumi. Kata Imam Utbi, lalu saat tidur saya, walaupun sebentar itu tidur, tapi saya melihat Nabi Muhammad SAW dalam tidurnya. Itu orang-orang baik begitu Bapak Saudara. Ziarah ke kubur Nabi, lama baca wirid zikir apa, ya sampai ya didengar ada A'rabi datang ziarah, ya bacaannya didengerin, selesai dia pulang, ya dia terus lanjutkan ziarah, tapi ini mata udah nggak tertahan, ngantuk dia, akhirnya tertidur. Nah dalam tidurnya ya Imam Utbi itu melihat Nabi Muhammad SAW. Ya dalam tidurnya dia bermimpi ketemu Nabi. Pakolali, lalu Nabi berkata kepada saya. Nabi langsung berkata kepada saya, kepada Imam Utbi. Kata Nabi begini, ya Utbi, hai Utbi, ilhaqil A'rabiyah. Coba susul tuh orang A'rabi tadi yang ziarah ke saya. Terus setelah disusul temuin, kasih informasi. Wabasyirhu, maka kasih kabar gembira buat ya A'rabi tadi, bi anallaha ta'ala qad ghafara lahu, sungguh Allah telah mengampunkan dosa-dosanya. Itu begitu. Masya Allah. Ya makanya ya orang-orang yang berziarah ya itu insya Allah dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah nanti baru kitabu azkaril jihad. Nanti kita bicara baru ya terkait tentang jihad. Nah ini terkait tentang ya haji
udah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Bapak Ibu Saudara, insya Allah kita tutup pengajian ini hari Selasa. Ya, ini kan hari Kamis ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Masih 5 hari lagi kita ngaji. Ya, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, kita liburkan. Insya Allah Sabtu kita Lebaran. Ya, mudah-mudahan Sabtu. Ya, lebarannya. Ya, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultani. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.